Pemirsa, politisasi kasus hukum atau politik sandera melalui kasus hukum bukan barang baru di negeri ini. Narasi politisasi pula yang disuarakan PD Perjuangan mengenai kasus yang tengah membelit Sekjen Hasto Kristianto. Lalu benarkah kasus Hasto merupakan latar depan dari sebuah perseteruan dua aktor politik besar di Indonesia? Kami melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dan hasilnya 88% responden ini menilai bahwa pengusutan terhadap Hasto Kristianto kental nuansa politik. Top Report menghadirkan laporan selengkapnya untuk Anda. Dalam tradisi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, membuka kembali atau melanjutkan penyidikan yang mangkrak sekian lama adalah hal yang biasa. Namun, publik tetap bertanya-tanya, mengapa pimpinan baru KPK hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk dapat menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ada apa dengan pimpinan KPK sebelumnya? Pimpinan baru KPK bergerak cepat mengusut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Awal pekan ini, Hasto akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK. Hasto hadir sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda, yaitu tersangka pelaku suap dan perintangan penyidikan dalam kasus yang melibatkan rekannya sesama kader PD Perjuangan, Harun Masiku. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember lalu. Dalam pemeriksaan ini, KPK meminta keterangan Hasto seputar barang bukti yang ditemukan saat rumahnya digeledah, serta klarifikasi keterangan saksi-saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Pemeriksaan Hasto berlangsung selama 3,5 jam. Usai diperiksa KPK, Hasto dan para pengacaranya terlihat melenggang keluar KPK. Hari itu, KPK ternyata belum menahan Hasto. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa KPK tidak langsung menahan Hasto? Padahal di Tenggarai, KPK sudah mengendus jejak keterlibatan Hasto dalam kasus suap Harun Masiku sejak 5 tahun lalu. KPK hanya menjelaskan pengusutan kasus Hasto belum lengkap karena masih ada sejumlah saksi yang belum diperiksa. Kasus Hasto Kristianto adalah menjadi percontohan untuk melihat apakah ke depan KPK masih bisa independen atau tidak. Ketika kasus ini nantinya entah melalui peradilan atau upaya apapun menjadi terhenti, maka wajar publik mempertanyakan kembali mengenai kemampuan KPK untuk bertindak independen. Perjalanan kasus yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berawal 5 tahun silam. Pada Januari 2020, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap upaya caleg DPR PDI Perjuangan Harun Masiku menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saat itu, KPK berhasil mencokok Wahyu dan anak buahnya bernama Agustiani Tio Fredelina. Harun Masiku yang diduga pelaku suap lolos dari OTT KPK dan menghilang tak tentu rimbanya. Menurut media, saat itu Hasto juga ikut menjadi target OTT KPK. Hasto diduga membocorkan OTT KPK ke Harun. Bertemu Harun saat OTT berlangsung dan terlibat dalam hilangnya Harun. Pengusutan kasus pasca OTT seakan berhenti. Hingga pada 10 Juni 2024, KPK memeriksa Hasto sebagai saksi. Namun kemudian KPK seperti tiarap kembali. Menjelang akhir tahun lalu, pengusutan kasus ini akhirnya dipacu. KPK bahkan menetapkan Hasto sebagai tersangka baru dalam kasus Harun Masiku. Menurut Kementerian Pertahanan, perang proksi adalah konfrontasi antara dua kekuatan besar yang menggunakan pihak ketiga. Tujuannya untuk menghindari konfrontasi secara langsung yang memakan biaya besar dan membawa kehancuran total. Dalam dunia politik, agaknya terjadi pula perang proksi. Setidaknya itulah
persepsi sebagian masyarakat mengenai pengusutan kasus suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK yang mendadak gencar mengusut Hasto Kristianto dianggap sebagai proksi Joko Widodo. Perlawanan pun muncul dari kubu PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Komentar miring masyarakat mewarnai pengusutan kasus Hasto Kristianto. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Setio Budianto, KPK seakan tancap gas mengusut Hasto. Walau dilantik Presiden Prabowo Subianto, proses pemilihan capim KPK periode 2024-2029 berlangsung di era Presiden Joko Widodo. Dan hasilnya, konon syarat kepentingan Joko Widodo. Menurut saya, kami ini dipilih oleh rakyat melalui Komisi 3 dan kemudian diproses melalui kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Jadi menurut saya ya mungkin itu hanya persepsi, dugaan apa semua orang bolehlah berpersepsi apa segala. Tapi kami berlima merasakan bahwa tidak ada yang seperti itu. Oke. Merasa menjadi korban politisasi, Hasto dan PD Perjuangan beraksi. Melalui sebuah rekaman video, Hasto mengkaitkan kasus yang menjeratnya dengan sikap kritis terhadap pemerintah dan kekuasaan. Rekan separtainya pun mengklaim Hasto memiliki puluhan rekaman video skandal korupsi para pejabat tinggi. PD Perjuangan juga menuding kasus yang menjerat Hasto adalah bagian skenario besar untuk mengaut-aut atau mengganggu Kongres ke-6 April mendatang. Tujuannya diduga untuk melengsarkan Megawati Soekarno Putri dari kursi Ketua Umum. Tidak heran bila Ketua Umum PD Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, terlihat agresif membela Hasto. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Dinamika politik memang syarat intrik. Penguasa yang tidak beretika dapat menggunakan institusi hukum sebagai senjata untuk melakukan politik sandera. Namun, politisasi dapat berlangsung pada dua sisi, yaitu ketika ada yang membangun narasi playing victim untuk mencari dukungan publik. Sejak awal yang membawa ini menjadi isu adanya intervensi politik dan lain adalah PDIP itu sendiri. Kita melihat sejak awal bahwa pernyataan Pak Hasto Kristianto itu menyatakan bahwa kasus ini penuh dengan intervensi, kriminalisasi, politisasi, dan lain-lain. Tata negara kita menganut prinsip trias politika. Kekuasaan dipecah antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah esensi pemerintahan demokrasi, yaitu mencegah pemusatan kekuasaan atau otokrasi. Demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat. Karena itulah partai politik sebagai pilar demokrasi harus mandiri dan berdaulat agar optimal mewakili suara rakyat. Kesetaraan di hadapan hukum merupakan aturan dasar di Republik Indonesia yang menganut prinsip rule of law. Atas nama keadilan, jangan sampai ada yang dikecualikan bila memang terjerat kasus pidana. Namun, jangan sampai pula delik dan aparat penegak hukum dijadikan alat sebagai politik sandera. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.